Pagi itu Pak Adit dan Bu Lastri sudah menyiapkan gerobak cidok mereka dan mulai mempromosikannya. Cidok, cidok, cidok. Ayo silakan ibu-ibu, bapak-bapak, dagangan saya itu spesial sekali. Cidok buatan saya itu memakai telur premium, tepung pilihan dan minyak mahal. Rasanya tuh pasti ketagihan, nggak ada tandingannya. Iya, bener banget bapak-bapak ibu-ibu. Jangan sampai ketinggalan. Cidok ini bukan sembarang cidok, tapi cidok yang dibuat dengan sepenuh hati dan bahan-bahan terbaik. Harga murah, kualitasnya bintang 5. 2 jam kemudian. Wah, kedengarannya menarik sekali Pak Adit. Tapi apa benar ini pakai telur premium? Soalnya kadang kalau beli di tempat lain katanya premium, ternyata telurnya bau amis. Aduh, kalau di tempat lain memang segitu Bu, tapi kalau sama saya dijamin beda. Saya selalu pilih telur yang segar langsung dari para peternak. Tidak ada istilah telur busuk di gerobak saya. Betul itu Bu, saya sendiri loh yang pilih telurnya di pasar. Bahkan saya rela bangun subuh-subuh supaya dapat bahan terbaik. Jadi jangan ragu lagi. Kalau gitu saya mau coba 2 tusuk dulu deh Pak. Soalnya penasaran juga. Katanya pakai minyak mahal. Emang beda loh rasanya kalau minyaknya bagus. Wah, tepat sekali. Ibu itu pasti langsung bisa rasakan bedanya. Minyaknya itu saya beli di toko khusus, bukannya minyak jelantah seperti penjual lain. Ini minyak mahal yang bikin cidok saya itu lebih renyah dan juga gurih. Iya, bayangin aja dengan harga segini Bapak Ibu bisa menikmati cidok dengan rasa istimewa. Di tempat lain belum tentu dapat rasa seenak ini dengan harga yang sama. Oh ya udah kalau gitu Mas, saya juga pesan 5 tusuk ya Pak buat anak-anak di rumah. Soalnya mereka teh suka pisan makan cidok, apalagi kalau rasanya enak. Siap Bu, terima kasih banyak. Dijamin anak-anak pasti senang. Malah bisa ketagihan minta tambah terus. Betul banget Bu, anak-anak pasti suka. Soalnya cidok ini rasanya gurih, gak terlalu asin, gak terlalu hambar, semuanya pas. Oh walah, kalau gitu saya coba dulu ya. Walah, rasanya enak Pak, gurih dan renyah. Tapi agak terasa aneh sedikit ya Pak. Ah, itu bukan aneh Bu, itu ciri khas resep rahasia saya. Justru disitulah letak keistimewaan cidok buatan saya itu. Nggak akan bisa ditemukan di tempat lain. Betul Bu, itu rasa unik yang bikin orang selalu balik lagi. Percaya deh, sekali coba pasti bakalan mau lagi. Malam itu Pak Adi dan Bu Lastri duduk di ruang tamu rumah mereka. Bu, kamu lihat sendiri kan tadi dagangan kita itu habis ludes. Padahal bahan yang kita pakai jauh dari kata bagus. Tapi orang-orang itu percaya aja gara-gara kata-kata manis kita itu. Iya Pak, Bapak itu pinter banget ngomongnya. Sampai mereka yakin cidok kita pakai telur premium. Padahal itu telur sisa yang hampir busuk. Yang penting uang itu masuk Bu. Orang-orang itu gampang banget dibohongi. Asal dibungkus kata-kata enak, nggak ada yang sadar kalau minyak yang kita pakai sebenarnya minyak jelantah, ya kan? Iya, betul Pak. Tadi ada pelanggan yang sampai bilang cidok kita renyah dan gurih. Padahal rasanya cuma bumbu penyedap yang kita kasih kelewatan banyak. Nah itu dia, kalau terus begini duit kita itu bisa numpuk banyak. Saya itu malah kepikiran beli motor baru. Biar tetangga itu makin percaya kalau usaha kita itu sukses besar Bu. Wah, ide bagus tuh Pak. Kalau kita nongol pakai motor baru, tetangga pasti iri. Mereka makin percaya kalau usaha kita emang hebat. Yalah, padahal mereka itu nggak bakal nyangka kalau semua ini hasil akal-akalan kita saja. Rasanya puas lihat orang itu rebutan beli dagangan kita tanpa tahu aslinya. Tapi Pak, apa Bapak nggak kepikiran kalau suatu saat ada yang sadar bahan yang kita pakai itu jelek? Kalau sampai ketahuan bisa repot banget urusannya. Ah, Bu tenang aja, orang kampung sini tuh polos. Mereka itu nggak ngerti bedanya telur segar sama telur busuk. Selama kita itu pinter ngomong dan mereka itu bakal percaya deh. Ya, semoga aja bener kayak gitu Pak. Soalnya kalau ada yang curiga bisa bahaya. Tapi untuk sekarang aku seneng banget deh lihat uang hasil jualan tadi. Lumayan banget jumlahnya. Pagi hari Bu Lastri sudah sampai di pasar yang menghampiri penjual telur langganannya. Pagi Pak Joko, ada telur yang agak lama nggak? Maksud saya telur yang hampir busuk gitu. Lah Bu, kok malah cari yang begituan? Biasanya orang itu maunya yang seger loh. Iya Pak, kalau buat dimakan tentu aja saya cari yang bagus. Tapi ini kan khusus buat pakan hewan di rumah. Jadi kalau ada telur yang udah nggak laku kasih ke saya aja ya.
Oh gitu Bu, kebetulan ada beberapa yang udah nggak mulus kulitnya. Mau saya kasih harga miring aja. Wah, pas banget Pak. Harganya murah meriah kan? Saya ambil banyak juga, nggak masalah kalau harganya murah. Ya Bu, saya kasih lebih murah dan biasanya daripada mubazir yang nggak ada yang beli kan. Sip, terima kasih ya Pak. Nanti kalau ada yang kayak gini lagi, jangan lupa simpen ya buat saya. 2 jam kemudian. Siang itu di rumah, Lastri baru saja pulang dari pasar, membawa telur murah yang baunya agak aneh. Tapi dia tidak terlalu peduli. Pak, ini telur yang aku dapat di pasar tadi murah banget loh harganya. Soalnya aku bilang buat pakar hewan. Mantap Bu, justru telur kayak begini yang bikin kita itu untung gede. Modal kecil hasilnya bisa banyak banget. Iya Pak, penjual tadi sampai heran loh kenapa aku cari telur jelek. Aku bilang aja buat pakan ayam. Pinter kamu itu Bu. Kalau mereka tahu dipakai buat dagangan, wah bisa ribet nanti. Udah, sini kasih telurnya biar aku pecahin. Aduh, agak nyengat juga ya Pak. Tapi kalau nanti digoreng ditambah bumbu, orang-orang gak bakalan sadar. Betul Bu, orang-orang itu kalau lihat warnanya coklat renyah, mereka itu percaya aja. Apalagi kalau ditaburin micin banyak, makin gurih rasanya. Iya Pak, aku juga udah siapin adonan tepungnya biar agak kental, jadi kelihatan tebal pas digoreng. Kamu memang jago Bu, kalau terus begini dagangan kita itu makin laris, nggak ada yang bakal curiga. Pokoknya nanti kalau ada yang nanya kita bilang aja pakai telur premium. Kata-kata itu selalu berhasil. Ya Bu, premium itu cuma akal-akalan. Yang penting duit kita itu ngalir terus. Pagi itu pasar kembali ramai, Pak Adit berjualan cidok di tempat biasa. Cidok, enak. Ayo silakan mampir, cidok premium, harga kaki 5 loh. Rasanya renyah, isinya telur pilihan, bikin lagi pokoknya deh. Betul, ayo jangan ragu. Cidok kita pakai bahan terbaik, bukan asal-asalan. Rasanya beda sama yang lain, bikin mulut gak bisa berhenti ngunyah. Wah, rame banget ini. Emang seenak itu ya Pak? Kok bisa murah sih kalau katanya pakai telur pilihan? Ya Bu, soalnya saya itu punya langganan khusus, jadi ya bisa dapat bahan premium dengan harga yang miring deh. Makanya bisa jual murah tapi ya tetap berkualitas. Betul Bu, kalau ibu nyoba sekali pasti nyesel kalau cuma beli dikit. Lebih baik langsung borong aja biar bisa dibagi sama keluarga di rumah. Ya udah, saya coba 2 tusuk dulu ya Pak. Soalnya penasaran juga, katanya pakai minyak mahal segala. Siap Bu, tunggu sebentar ya, dijamin beda rasanya. Gurihnya pas, renyahnya bikin nagih. Iya Pak, kalau kurang tinggal bilang aja ya. Kita pasti bakalan goreng lagi. Pokoknya puasnya nggak setengah-setengah deh. Rasanya renyah juga ya. Ada rasa unik gurih gitu. Lumayan enak juga ternyata. Nah kan Bu, itu rahasia resep keluarga, nggak akan bisa dicari di tempat lain deh. Iya Bu, jadi kalau suka besok-besok balik lagi ya. Kita selalu siapin yang terbaik buat pelanggan. Kalau gitu saya tambah lagi deh 5 tusuk buat dibawa pulang. Anak-anak pasti suka. Mantap Bu, terima kasih banyak ya. Dijamin anak-anak ibu di rumah itu bakal ketagihan. Di rumah Pak Adit, Bu Ratna datang untuk menagih hutang. Pak Adit, Bu Lastri, keluar kalian. Bayar hutangnya, udah jatuh tempo sekarang ini. Cepat bayar. Apaan sih Bu Jumi? Bisa-bisanya bisa santai aja nggak kalau datang ke rumah orang lain? Nggak pernah belajar sopan santun ya? Iya ya, Bu Jumi ini udah kayak hidup di hutan aja, nggak ada etikanya. Etika, kalian itu yang nggak ada etikanya. Punya hutang nggak pernah dibayar, malah nambah terus tiap bulan. Jadi karena kalian nggak bisa bayar hutang sesuai perjanjian di awal, rumah kalian akan saya sita. Enak aja main sita-sita, gigi ibu sini saya sita. Kamu Lastri, kalau punya mulut itu dijaga ya, jangan. Nah itu uangnya, udah semua ya sama bunganya. Udah deh, sana ibu pergi ke rumah lain aja. Saya sekarang nggak butuh uang ibu. Udah, pergi. Ya, dasar orang sombong. Awas aja ya, kena aja.
Beberapa hari kemudian dagangan Pak Adit dan Lastri tetap ramai. Namun beberapa pelanggan mulai merasakan sesuatu yang aneh dari cidok yang mereka beli. Pak Adit, boleh saya tanya, kenapa rasa cidok ini agak beda ya sama yang kemarin? Kayak ada bau amis anyir gitu. Ah enggak Bu, itu cuma karena telur saya itu pakai ukuran yang lebih besar. Jadi rasa gurihnya itu lebih keluar. Kalau amis-amis dikit ya itu wajar karena telurnya segar banget. Betul Bu, kadang kalau telurnya baru emang ada bau khas gitu, tapi justru itu tandanya telurnya benar-benar fresh. Masa kayak gitu sih? Soalnya saya pernah beli telur segar di pasar, rasanya nggak kayak gitu Bu. Karena bumbu racikan saya itu beda Bu. Jadi rasa gurihnya itu campur sama aroma bawang. Makanya kesannya agak lain. Iya Bu, jangan salah paham dulu. Justru keistimewaan cidok kita ada di rasa unik itu. Makanya banyak orang balik lagi buat beli. Ya udahlah, kalau gitu mah saya coba satu tusuk dulu deh. Tapi jujur aja ya Pak, saya teh agak ragu. Betul, kami itu selalu pakai bahan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir, anak-anak juga aman makan ini. Kamu ngerasa nggak sih kayaknya cidok ini agak aneh, tapi kok orang-orang tetap doyan ya? Iya, aku juga ngerasa gitu. Tapi kalau lihat banyak yang beli, jadi bingung sendiri. Aduh, perut saya kok sakit banget Pak Adit. Padahal baru aja makan 2 tusuk cidok. Rasanya mual banget. Hah? Masa sih Bu? Mungkin ibu itu kecapean atau perutnya kosong sebelum makan. Jadi agak kaget. Cidok saya itu mungkin bikin sakit. Cidok saya itu nggak mungkin lah bikin sakit. Iya Bu, mungkin ibu salah makan sebelum beli cidok kita. Soalnya banyak yang makan dan gak ada masalah kok. Tapi kenapa saya juga ngerasa pusing ya Pak? Baru makan 2 tusuk aja, kepala saya langsung muter-muter. Aduh, jangan-jangan ibu itu kurang tidur semalam deh. Kadang kalau badan capek, makan makanan gurih bisa bikin pusing loh. Cidok saya itu aman kok Bu. Iya, betul itu. Cidok ini selalu kita goreng dadakan, panas-panas. Jadi nggak mungkin basi. Bapak Ibu jangan khawatir. Tapi kenapa ya hampir semua yang beli baru santai pada ngeluhin hal yang sama? Saya lihat juga ada 2 orang di sana yang lagi nunduk kesakitan. Mungkin kebetulan aja Bu. Jangan langsung nuduh dagangan saya. Bisa jadi karena cuaca panas. Jadi perut orang itu nggak enak. Iya Bu, jangan salah paham dulu. Kalau beneran dari cidok kita, pasti dari tadi dagangan kita nggak bakalan laku. Nyatanya banyak kok yang makan masih seger bugar. Tapi rasa amisnya itu loh Pak, kayak emang ada yang nggak beres sama telurnya. Tenang aja ya Bu. Itu semua sugesti aja. Percaya deh, saya itu nggak mungkin jual makanan bikin celaka pelanggan. Kabar tentang beberapa orang yang sakit setelah makan cidok Pak Adit cepat menyebar ke seluruh kampung. Kamu dengar nggak? Katanya ada beberapa orang yang sakit perut habis makan cidoknya Pak Adit. Iya, aku dengar juga tadi tetanggaku sampai muntah-muntah. Padahal biasanya dia kuat banget makan apa aja. Waduh, jangan-jangan beneran ada yang salah sama bahan-bahan yang dipakai. Soalnya aku juga pernah merasa aneh. Pas makan cidok itu ada bau amisnya. Tapi aneh ya, kok masih banyak juga yang beli dagangannya. Padahal kabarnya itu udah mulai jelek. Ya mungkin karena rayuan Pak Adit sama Lastri itu loh. Mereka kan pinter banget ngomong. Sampai orang gak sadar kalau ada yang janggal. Iya, lebih baik hati-hati ya. Apalagi kalau bener pakai telur yang gak segar. Bisa bahaya buat kesehatan. Kasihan juga sih kalau ternyata bener. Tapi ya kalau memang mereka itu curang, pantas aja kalau nanti orang-orang berhenti beli. Malam itu di rumah sederhana mereka, Pak Adit dan Lastri menghitung uang hasil jualan cidok. Oh, lihat nih, uang kita itu makin banyak. Padahal tadi jualannya itu cuma sebentar, hasilnya segini banyak loh. Iya Pak, rasanya seneng banget lihat uang numpuk kayak gini. Telur murah yang hampir busuk aja bisa bikin kita dapat untung segera ini. Orang-orang gampang banget percaya sama kata-kata manis kita ya. Nggak perlu bahan bagus, yang penting bisa ngomong meyakinkan aja. Betul Pak, kalau terus kayak gini sebentar lagi kita bisa beli barang-barang mahal. Mungkin rumah baru sekalian. Ya Bu, aku itu malah pikir kalau duitnya itu makin banyak, kita itu bisa buka cabang jualan cidok di kampung sebelah. Ide bagus itu Pak. Bayangin aja kalau ada 2 gerobak, uang kita bisa 2 kali lipat.
Esokan paginya Pak Adi dan Lastri kembali membuka gerobak cidok. Aduh, perut saya rasanya mual banget. Baru makan satu tusuk langsung keluar semua. Pak Adit, ada apa dengan ciduk ini? Loh kok bisa begitu ya Bu? Gak mungkin dari cidok saya. Mungkin ibu itu lagi masuk angin atau belum sarapan deh. Iya bun, jangan salahin dagangan kita dulu. Bisa jadi perut ibu yang lagi nggak beres. Pak Adit, saya juga ngerasa perut saya melilit setelah makan cidok bapak. Tadi cuma makan 2 tusuk, sekarang rasanya kayak ditusuk-tusuk. Ya Pak Adi, jelasin ke kita semua apa yang sebenarnya Bapak itu pakai buat bikin cidok ini. Kok bisa bikin orang itu pada tumbang begini toh? Tenang dulu, tenang. Nggak ada yang salah sama dagangan saya. Cidok ini selalu saya buat dengan bahan pilihan. Nggak mungkin bikin orang sakit. Betul, bapak-bapak ibu-ibu, jangan langsung nuduh. Mungkin ini cuma kebetulan aja atau karena cuaca panas. Omong kosong, kalau cuma satu orang yang sakit mungkin bisa dibilang kebetulan. Tapi ini udah banyak yang jatuh. Kalau kalian nggak ngaku, kami bisa laporin ke kepala desa. Tiba-tiba datang Pak Kades. Hehehe, cukup dulu keributan. Ayo tenang-tenang, jelaskan pelan-pelan. Sebenarnya ada apa sih ini di sini? Pak Kades, banyak orang sakit habis makan cidok jualannya Pak Adit sama Bu Lastri. Ada yang muntah, ada yang perutnya melilit. Kayaknya jelas-jelas ini dari dagangan mereka. Pak Adit, Bu Lastri, benar nggak omongan warga ini? Jangan muter-muter, coba jujur saja. Aduh Pak Kades, saya itu yakin dagangan saya itu aman kok. Mana mungkin saya itu sengaja bikin orang sakit. Ini pasti kebetulan saja. Mungkin karena panasnya cuaca hari ini. Iya Pak Kades, kita nggak pernah pakai bahan aneh-aneh. Paling telur, tepung, sama bumbu biasa. Kalau ada yang sakit, ya mungkin badan mereka aja lagi drop. Ah, jangan gampang percaya Pak Kades. Dari dulu cidok mereka selalu bau amis. Tapi mereka selalu bilang pakai telur premium. Itu jelas omong kosong. Saya mau dengar dari dua sisi. Tapi ingat ya, kalau benar ada kecurangan, ini masalah serius. Banyak warga sakit. Itu tidak bisa dianggap sepele. Pak Kades, tolong dicek langsung. Jangan sampai seluruh kampung jadi korban cuma gara-gara dagangan curang. Oke, begini saja Pak Adit, Bu Lastri. Kalau dagangan kalian itu beneran bersih, buktikan sekarang juga di depan warga. Tapi kalau ketahuan curang, siap-siap tanggung resikonya ya. Iya betul, kalau mereka jujur pasti nggak akan keberatan nunjukin bahan-bahannya. Oh, kenapa harus dibuka sekarang juga? Kan rame begini, nanti malah bikin dagangan saya itu berantakan loh. Iya Pak Kades, nggak enak dilihat orang banyak kayak gini. Masa ada rahasia kita mesti dibongkar di sini? Rahasia apanya? Kalau benar pakai telur bagus, tunjukin aja. Kalau ditutup-tutupin gini, makin jelas ada yang nggak beres. Pak Adit, Bu Lastri, saya itu rasa lebih baik kalian itu menurut saja. Warga sudah curiga, kalau tidak dibuktikan sekarang keadaan bisa makin ricuh. Ya ampun, harus banget ya Pak Kades. Harus itu, biar semuanya jelas. Kalau kalian bersih, kami pun tenang. Tapi kalau ketahuan, jangan salahkan siapa-siapa. Pak Adit membuka salah satu keranjang telur, bau amis langsung menyebar. Warga menutup hidung mereka. Ya ampun, ini jelas-jelas telur busuk. Kulitnya retak-retak, baunya gak karuan. Pantesan orang-orang pada sakit. Ini namanya bukan telur premium. Ini telur hampir busuk semua. Itu cuma sebagian aja yang jelek. Sebenarnya banyak juga kok yang masih bagus. Halah, alasan itu. Dari dulu kalian selalu ngomong manis, ternyata dagangannya begini. Cukup, sekarang semua sudah jelas. Kalian jual makanan dengan bahan yang busuk, bikin warga sakit. Kalian itu harus tanggung jawab. Inilah akibatnya kalau kalian dagang pakai cara curang. Rasain Pak Adit, Lastri. Telur busuk ini buat kalian cocoknya, biar kalian tahu gimana rasanya dibohongin. Adit dan Lastri pun mulai dilempari telur busuk. Kami nggak tahan lagi. Tolong kasih kami kesempatan sekali lagi. Warga sudah cukup, jangan main hakim sendiri. Oh, kita harus kabur, jangan sampai ketangkap. Aku nggak bisa lari, Pak. Kaki aku licin karena telur ini. Pak Adit dan Bu Lastri pun panik mencoba lari dari kerumunan. Bulldozer besar yang melintas tak mampu berhenti tepat waktu. Dalam sekejap tubuh Pak Adit dan Lastri tertabrak keras, hancur bagaikan cidok busuk yang mereka jual. Astagfirullah, mereka benar-benar kena batunya. Itulah akibat dari keserakahan dan kebohongan. Gak ada yang bisa lolos dari karma.